Selamat datang di konten reaksi Ayah, di mana Ayah akan mereaksi beberapa hal yang terjadi belakangan ini di bulan Ramadan terutama ya. Kalau anak muda bilangnya Ramadan Core sekarang ya. Apa itu maksudnya core? Jadi yang lucu-lucu itu dibilangnya Ramadan Core sekarang. Jadi video-video lucu yang sangkut paut sama Ramadan Core. Nah makanya sekarang saya akan memperlihatkan kepada Ayah video-video yang ada yang lucu, ada yang mungkin nggak lucu. Kita lihat aja nanti. Jadi video ini ngasih tahu ada orang yang punya rumah yang kelihatannya dari luar biasa aja, atau mungkin beberapa orang bilang jelek gitu ya, tapi dalamnya ternyata mewah ya. Gimana menurut saya? Ya enggak apa-apa, bagus kan? Tidak menonjolkan kemegahan milik dia, tapi asalkan rumahnya dari luar tetap bersih dan rapi. Ini kan saya lihat tadi ada agak kotor-kotor gitu kan. Jadi justru berarti kalau misalnya kita membangun rumah gitu, lebih bagus dari luar kelihatan biasa saja gitu, di dalamnya ya kita aja yang tahu gitu. Iya, betul. Tapi kan kalau punya banyak uang ya, nanti kita akan dikritisi. Tapi kalau orang kelihatan dari luar megah itu mengundang orang untuk berbuat jahat sama kita. Seharusnya bisa secara fisik mencuri, rampok, ya kan, maling. Atau secara psikologis orang ngelihat rumah kita mewah misalnya, nanti orang akan ngomong-ngomong apa gitu kan, memberikan iri. Nah, bisa iri, bisa mengkritik yang tanpa mengetahui landasannya gitu. Kita bikin rumah itu kita merasa biasa, ya kan, karena orang mampu misalnya kan. Tapi orang lain melihatnya kadang-kadang, oh ini tujuannya untuk apa gitu ya. Orang kan memancing asumsi yang ini apa negatif ya. Jadi memang sebaiknya rumah itu kelihatan sederhana. Nah, dalamnya kalau mau bikin bagus, dalamnya ya boleh, enggak apa-apa. Tapi harus tetap rapi dan bersih gitu. Berarti justru cara yang benar malah begini ya? Yang penting dari luar itu rapi dan bersih. Nah, dalamnya bagus ya, karena itu yang mau kita nikmati kan itu. Bukan luarnya. Bukan luarnya. Luarnya kan orang maksudnya supaya dilihat semua orang hebat gitu kan. Parkirannya yang bentuk letter U itu. Iya. Tapi ya kalau orang mau melakukan itu ya silakan aja, enggak apa-apa. Cuman maksudnya ya lebih bagus begitulah, rumah itu enggak usah terlalu mencolok. Orang kelihatan sederhana itu tidak jelek. Oh gitu ya. Kan Ayah berkali-kali bilang yang penting itu tidak pelit gitu lah. Ya kan. Tapi kalau karena pelit ya, nah itu lain lagi ceritanya. Orang akan membicarakan negatif sama kita. Tapi kalau kita tujuannya sederhana, orang hidup sederhana itu di level manapun itu bagus. Oh gitu ya? Ya, apalagi kalau kita tinggal di lingkungan yang biasa aja ya, jangan terlalu menonjol juga. Oh iya benar juga, banyak juga tuh. Nah ya, kalau tinggalnya kamu di Pantai Indah Kapuk misalnya, nah itu lain, beda lagi itu kan. Karena lingkungannya memang lingkungan mewah. Para terlama di Indonesia. Lafalkan 30 juz, durasi bisa sampai 8 jam. Jadi video ini ngasih lihat ada orang yang tarawehnya ternyata sampai 30 juz ya dibaca ya. Salah satu masjid lah di Indonesia. Gimana pendapatnya? Ya bagus. Bagus? Bagus, tapi masjid yang begitu harus memberitahukan kepada jamaah sebelumnya. Ada orang-orang yang biasa misalnya tarawehnya itu 8 rakaat di satu tempat yang bacaannya pendek-pendek ayatnya. Terus dia masuk ke situ, kalau dia tidak tahu kan dia akan merasa, waduh gimana nih kok panjang banget, sehingga dia akhirnya waktu orang baca Quran dia ngelamun, pikirannya kemana-mana, melayang-layang gitu kan. Jadi memang mesti dikasih tahu bahwa di sini setiap malam itu menghabiskan 30 juz bacaan Qurannya. Kalau memang sudah tahu gitu, dia mau datang situ ya silakan. Nggak mau malah bagus gitu ya? Iya, ya makin banyak baca Quran kan makin bagus. Cuman kalau jamaah yang datang situ harus tahu sebelumnya bahwa ini akan 30 juz. Pokoknya intinya begitu. Kalau sanggup ya monggo silakan, kalau enggak sanggup ya silakan cari masjid lain gitu loh. Kalau 8 jam selesai 30 juz ya berarti bacanya cepet banget tuh. Soalnya kalau enggak nanti keburu subuh, nanti lewat sholat subuhnya. Mungkin dia dari 24 jam tuh 30 juz, 24 jam. Jadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib bisa dihitung semua gitu loh. Sama tarawehnya. Cuman saya khawatir kalau orang kejar-kejaran target gitu. Pokoknya harus 30 juz malam ini misalnya gitu kan. Maka bacanya terlalu cepat, akhirnya panjang pendeknya tidak benar. Atau ada bunyi-bunyi huruf yang tidak. Tapi saya tidak tahu, mungkin situ orangnya memang udah pinter-pinter jagoan semua lah imamnya. Dan itu kalau dilakukan bagus gitu ya, karena kan dapat banyak pahala pasti kan. Oh ya bagus.
bagus, tapi berat. Orang yang sholat di situ mesti mungkin dia orang yang sudah baca Qur'annya lancar gitu kan. 23 rakaat cuma 10 menit. Jadi video ini nunjukin ada orang yang sholat tarawihnya tuh cepet banget ya. Tadi 23 rakaat cuma 10 menit berarti itu ya. Pendapatnya gimana? Ya, ayah agak khawatir bahwa ini jangan-jangan bacanya ndak jelas, ya kan, sholatnya juga tujuan sholatnya untuk apa gitu lah. Sholat itu kan tujuannya dia mendekatkan diri kepada Allah, berdoa juga gitu kan. Ibaratnya kalau kamu misalnya mau minta tolong sama ayah misalnya, lari dari depan itu, begitu sampai ini terus terus lari lagi. Ya kan, nggak mungkin ayah bisa nolong, kan ayah nggak paham maksudnya apa ini. Tapi kan Allah jadi maha mengetahui, pasti paham maksudnya. Ya, tapi sholat itu kan ada aturannya juga. Harus tumakninah, ya kan. Sholatnya itu ada bacaan-bacaan yang wajib, misalnya ya kan. Al-Fatihah misalnya, Al-Fatihah itu mutlak harus betul-betul. Panjang pendeknya ya. Nah, kalau orang kayak gitu apa bisa dia? Menurut saya sih kayaknya sulit sekali ya. Bukan hanya sulit sekali, kayaknya seperti tidak mungkin kalau ayah bilang. Tapi ini tradisi dari tahun 1907 katanya. Area di situ memang kalau sholat seperti itu, katanya begitu. Ya kalau misalnya sholat cuma sekedar yang penting 23 rakaat, soal bener apa enggak, soal sah apa enggak, itu urusan lain, ya itu ya enggak benar menurut saya. Sholat itu juga harus memperhatikan kan ada kriterianya. Setiap ibadah kan ada kriterianya. Kemungkinan sulit untuk menjalankan itu. Persis seperti yang diatur dalam fikih itu. Dan pastinya sulit untuk menikmati sholat ya. Oh iya, ndak nikmat, pasti ndak ada nikmat ya. Padahal sholat itu kan paling enak pelan-pelan. Ini menurut pandangan pribadi. Mungkin di sana ada kiainya yang membenarkan, ya ayah ndak tahu. Mungkin ada dalilnya sendiri. Di video ini ngasih lihat ada orang yang lagi mau bangun buat tarawih gitu ya. Tapi saking semangatnya dia teriak kayak. Maksudnya supaya orang nggak ngantuk mungkin, ya kan? Tapi ya salah. Itu cara mana yang ditiru? Siapa yang ditiru sama dia itu? Nggak ada ajaran ulama-ulama yang menyuruh seperti itu, nggak ada. Teriak-teriak di masjid gitu ya. Kedua juga sesuai sopan santun juga. Islam itu kan juga menyesuaikan dengan sopan santun wilayah juga. Ya kan? Kalau misalnya sekarang, kalau di Arab misalnya orang meludah di dalam masjid itu kan tidak apa-apa, ya kan, zamannya Nabi itu. Zamannya Nabi orang meludah itu di masjid tidak apa-apa gitu kan. Tapi coba kalau di Indonesia pasti orang akan membicarakan. Jadi di Indonesia ya tidak boleh orang meludah di masjid. Jadi tetap menyesuaikan dengan situasi lingkungan agama Islam itu. Nah itu kalau orang teriak-teriak gitu di masjid itu tidak lazim. Oh gitu ya. Ya, mengganggu juga ya. Ya kalau misalnya masjid-masjid di sini semua itu pada normal biasa seperti sekarang ini, kemudian ada satu masjid yang ada orang yang teriak-teriak gitu, pasti jadi pembicaraan orang. Tapi itu menurut saya tidak tepat. Atau mungkin bercanda kali maksudnya kan. Tidak boleh bercanda. Biar semangat sholatnya, orang ketawa sedikit, habis itu kemudian sholat lagi. Ya baca aja bacaan itu dengan keras, suara keras kan boleh. Tapi kalau seperti orang marah-marah gitu, ya menurut saya tidak bisa tuh. Itu kan orang semangat ya kayak. Ya tidak perlu, di dalam Islam itu kan semua ada aturan-aturan tertentu. Jadi untuk perilaku-perilaku yang seperti itu kan di dalam ibadah itu sangat diatur soalnya. Itu kan qomat itu kan. Boleh dengan suara yang tegas, yang jelas. Tapi kalau berlebihan juga jangan juga gitu ya. Tidak, menurut saya itu mengganggu dan akan memberi image kurang bagus untuk masjidnya. Kalau menurut saya ya, tapi orang lain mungkin ada orang yang senang begitu ya, silahkan. Itu dia berbuka ya. Jadi video ini ngasih tahu kalau misalnya orang nungguin azan maghrib itu dia langsung siap-siap. Itu polisi mulut ya. Tempe taruh mulut terus apa? Minuman gitu. Segala macam. Jangan lupa kan puasa ini kan mengendalikan diri dari hawa nafsu, segala nafsu makan, nafsu minum dan sebagainya. Ya kita harus tetap wajar gitu kan. Maksudnya wajar gimana? Itu kan tidak wajar itu. Belum azan sudah taruh makanan di mulut, ya kan? Nah ya, kita tunggu sebentar, kenapa sih selesai azan? Atau kalau mau langsung ya boleh lah, begitu Allahu Akbar, udah langsung ambil makanan. Bukan ditaruh makanan dulu, begitu azan terus langsung digigit sama dia kan, itu kan
Tapi tentunya video ini adalah komedi sih sebenarnya sih. Iya, kelihatan aja buat. Iya, memang dibuat-buat. Tapi kalau misalnya seandainya ini kejadian di dunia nyata, itu nggak boleh ya tergesa-gesa ya. Artinya kan memang kita kan puasa itu kan menahan diri. Ya, menahan diri dari nafsu, 3 nafsu itu, makan, minum, dan seks. Nah, pada waktu azan baru kita boleh bebas gitu kan. Nah, jadi kita ya sudah tunggu azan dulu. Begitu sudah azan baru ambil makanan dimakan. Ini kan ditaruh di mulut sebelum azan. Nah ya enggak boleh itu. Oh, nggak boleh? Enggak boleh. Itu dikhawatirkan bisa membatalkan puasa nanti. Karena nanti mungkin dia taruh di ini, ada air liur dia yang kena itu terus ditelan sama dia air liurnya kan. Intinya masukin barang ke mulut terus habis itu kena air liurnya akhirnya masuk ke telan gitu ya. Bisa. Itu contoh yang ekstrim kan. Ngasih edukasi ke kita 8 jenis orang yang boleh tidak berpuasa gitu ya. Tapi caranya unik nih. Caranya pakai kucing gitu. Iya. Kucingnya dibikin kayak misalnya musafir ya, kucingnya lagi direkam lagi di perjalanan gitu-gitu. Enggak apa-apa. Ini bikin dokter hewan ini ya. Ya, apalagi dokter hewan kan tiap hari bergaulnya sama hewan-hewan, jadi dia tahu ini hewan yang sedang hamil boleh tidak berpuasa gitu kan. Iya. Ini tadi dokter hewan Ricky Halim kalau nggak salah namanya. Ada. Sekarang kita bisa membalut edukasi dengan jenis apapun gitu. Iya. Bebas, tidak harus kaku gitu ya. Jadi kita bisa ngambil pelajaran dari manapun sekarang gitu ya. Iya. Termasuk juga apa yang kita lakukan ini sebenarnya kan juga mengedukasi orang, tapi dengan cara yang ringan gitu kan. Iya. Artinya orang tidak perlu mengerutkan dahi sampean untuk bisa memahami maksud kita. Jadi kita ngomong apa adanya aja, sederhana-sederhana gitu. Bagus itu. Dan banyak masyarakat yang membutuhkan itu. Untuk apa ya? Untuk dia lebih baik waktu-waktu senggang dia mendengarkan hal-hal yang ringan-ringan gitu daripada dia mendengarkan hal-hal yang negatif. Iya. Ya kan? Ya, justru penyeimbang ya. Maksudnya kan ini kan seperti edukasi tapi dibalut entertainment gitu. Atau ada sedikit lucu-lucunya lah gitu. Jadi orang bisa tetap ketawa tapi dapat sesuatu gitu dari sini. Iya, betul. Boleh gitu. Bagus itu. Jadi video ini ngasih tahu ada orang yang lagi sholat saking khusyuknya, pas dia sujud dia nggak sadar kalau di depannya ada orang. Ada orang lagi tidur ya. Ada orang lagi tidur. Gimana itu ya? Yang pertama orang nggak boleh tidur di situ. Itu kan stop untuk sholat. Nah, harusnya mundur ke belakang ya? Di belakang, paling belakang sendiri. Ya orang itu yang tidur itu salah, keliru. Kedua, khusyuk itu kan bukan berarti tidak kelihatan apa-apa sama sekali. Ya mungkin merem kali kan? Ya mungkin sambil merem dia. Makanya kan dibilang katanya sebagian ada ulama yang mengatakan bahwa sholat itu tidak boleh sambil merem. Oh gitu ya? Iya, tapi itu bukan kesepakatan semua orang bilang tidak boleh merem. Itu tidak. Ada ulama yang bilang tidak boleh merem. Alasannya? Sholat sambil merem. Ya mungkin ya diantaranya itu. Menyadari tetap harus sadar gitu. Oh iya. Sholat ini kan bukan orang bersemadi kan. Orang bersemadi kan dia mesti tidak melihat apa-apa terus dia membayangkan itu. Tapi dia menjaga antara sadar dengan tidak sadar kan. Orang semedi tidur juga nggak boleh. Oh iya. Kalau orang semedi nggak boleh tidur. Ya. Makanya ajaran tentang sholat itu juga begitu. Orang harus tetap sadar. Khusyuk itu kan sudah diajari sama para ulama. Bagaimana supaya sholat yang khusyuk. Suruh melihat ke tempat sujud. Terus tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kemudian juga dimulai dengan melibatkan hati. Jadi bukan hanya sekedar gerakan badan. Jadi waktu kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu, kita sambil membayangkan betapa besar dan kuasanya Allah ini. Itu misalnya, dan seterusnya. Tapi mata sambil ngelihat ke tempat sujud gitu ya? Iya. Jadi video ini dibikin oleh seorang pemadam kebakaran kalau nggak salah. Jadi dia ngasih tahu gimana caranya mematikan api yang gasnya bocor gitu lah. Kasarannya gitu. Gimana menurut saya? Bagus, itu edukasi kan.
Itu kan edukasi untuk masyarakat. Jadi sambil dibikin santai sama dia supaya orang seneng lihatnya itu. Kasih jogetan dikit ya. Iya. Dan memang orang itu seringkali kebakaran itu kan tidak sadar karena kebakaran itu kan seringkali tidak ada suara apa-apa. Api yang nyala gitu. Tahu-tahu sudah besar gitu kan. Karena tidak ada suaranya jadi orang tidak dengar. Tiba-tiba sudah terbakar hangus di dapur. Yang sering-sering kan di dapur apa itu kan. Jadi itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan itu menurut ayah bagus. Setiap edukasi itu harus dibuat seringan mungkin, sehingga orang itu lihatnya itu tidak tegang gitu. Kalau misalnya ditunjukkan rumah-rumah kebakaran yang besar-besar, ini itu kan orang kan bayangkannya bahwa kebakaran itu pasti sudah besar. Jadi orang suruh waspada. Iya, dan video ini juga ngasih lihat bahwa kalau misalnya ada kebakaran ditangani dengan tenang-tenang gitu. Iya. Jangan panik gitu. Iya, jangan panik, betul. Banyak orang yang tidak ngerti bahwa kebakaran itu bisa diselesaikan dengan cara yang mudah itu kan. Kadang-kadang orang begitu, wah ada kebakaran di dapur, langsung dia telepon pemadam. Ya kan, akhirnya nunggu pemadam datang kan. Waktu pemadam datang sudah hangus di belakang itu. Kalau di luar negeri itu kan masyarakat diadakan pendidikan tentang itu. Penanggulangan pemadam kebakaran. Di Indonesia belum lazim. Tapi sekarang di kantor-kantor mulai dilakukan itu, pendidikan itu. Kalau di luar negeri sih lengkap, sampai orang pingsan aja orang luar negeri tahu cara CPR segala macam. Kalau aku sih nggak pernah sih dapat pendidikan itu. Iya, ya kamu mesti belajar kalau gitu. Jadi anak-anak muda zaman sekarang kalau bukber kayak gini ya. Asal jangan lupa baca bismillah. Nanti dia nari-nari, habis nari langsung ambil minuman diminum. Nggak ada bedanya sama bapak yang ngerokok tadi itu. Bukber ini sebenarnya apa? Lebih banyak mudorotnya apa gimana sih? Pertama, bukber itu merepotkan. Karena orang mesti pergi ke satu tempat tertentu gitu. Kedua juga mengurangi silaturahim. Jadi kalau sekali-sekali tidak apa-apa bukber. Tapi kalau sebulan tuh bukber melulu keliling-keliling kemana-mana, itu kan padahal sebetulnya puasa ini kan ada makna silaturahim di dalam puasa itu. Di rumah kumpul sama keluarga apa kan. Nah itu akan lebih baik ya. Mau bukber boleh juga, nggak ada masalah ya kalau sekali-sekali juga ya. Tapi kalau heboh kayak gitu di restoran misalnya kan akan mengganggu orang-orang lain ya. Tapi emang bukber itu ya kegiatan yang sering dilakukan terutama anak muda zaman sekarang memang. Ya. Dan menurut aku sih nggak ada masalah. Ya dari dulu sih ada bukber itu. Iya, dari dulu ada sih. Boleh, asal nggak berlebihan. Ini kadang-kadang ada orang yang bukbernya undangan bukber tiap hari. Ada. Kalau terlalu berlebihan itu ya, maksudnya yang jadi masalah ya. Karena soalnya kan kalau misalnya bukber sama teman-teman, ya topik omongannya biasanya pasti kan ngomongin orang lain. Nah itu yang khawatirnya begitu. Datangnya sudah dekat buka aja. Jangan dari jauh-jauh hari jam 3 udah kumpul, wah itu pasti ribah itu. Kalau mau buka bersama ya sudah dekat azan, baru datang. Kumpul bersama-sama, mungkin ada tausiah sedikit. Ya kan? Karena itu penting juga tausiah itu. Meskipun yang ringan-ringan gitu kan. Dari teman-teman sendiri juga boleh. Tidak mesti mendatangkan ustadz atau apa. Ya udah teman sendiri siapa yang mau memberikan tentang puasa kah atau tentang sholat boleh. Tentang apa saja, tidak harus tentang puasa. Sedikit dia kasih misalnya 10 menit itu. Habis itu sudah langsung siap-siap untuk buka. Misalnya bisa juga. Ada manfaat-manfaat gitunya. Tapi asal kita mau ngatur diri.